Halo semuanya, saya Reza Dunisa dengan NIM 222519085 kelas 5B, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan inklusi agar tepat dalam menyikapi anak berkebutuhan khusus, salah satunya tunarungu. Terdapat beberapa sikap yang seharusnya tidak diterima oleh anak tunarungu di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mari kita simak cerita berikut ini. Suatu hari, ada seorang siswi bernama Mia, baru saja pindah ke sekolah dasar, di mana dia sekelas dengan Soya, anak yang terkenal usil kepada teman yang lainnya. Sewaktu Mia memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya menggunakan buku tulis yang dia sebut dengan buku untuk komunikasi. Soya terkejut, ternyata anak baru itu adalah anak tunarungu. Mia mulai membaur dengan teman-temannya. Namun, teman-temannya masih kaget dengan kondisi yang dialami Mia. Bahkan Soya meniru cara bicara Mia. Selain itu, teman-temannya juga mulai menjauhi Mia. Saat Mia dijauhi temannya, Soya datang. Yang dikira Mia, Soya akan berteman dengannya. Tapi Soya malah memperlakukan Mia dengan tidak baik. Tidak berhenti di situ, Soya terus mengganggu dan menjahili Mia. Dia juga sering membuang alat bantu dengar Mia, bahkan mencopot paksa, hingga mengakibatkan telinga Mia berdarah. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran agar kita tidak salah bersikap terhadap anak berkebutuhan khusus, salah satunya tunarungu. Mari kita bahas dulu apa itu tunarungu, apa saja layanan pendidikan yang layak untuk anak tunarungu di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam mendengar. Mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat sekali, yang diklasifikasikan ke dalam yang pertama ada tuli atau deaf, yang kedua ada kurang dengar atau hard of hearing. Berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, diukur dengan alat audiometer standar ISO International Standard Organization dengan kategori yang pertama sangat ringan sekitar 27-40 dB, yang kedua ringan sekitar 41-55 dB, yang ketiga sedang sekitar 56-70 dB, yang keempat berat sekitar 71-90 dB, yang kelima sangat berat sekitar 91 dB ke atas. Anak tunarungu akan memiliki hambatan dalam komunikasi verbal maupun lisan, baik itu secara ekspresif berbicara maupun reseptif memahami pembicaraan dengan orang lain. Layanan umum sama dengan anak pada umumnya atau anak yang mendengar, yaitu layanan akademik, latihan, dan juga bimbingan. Layanan khusus untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada yang meliputi layanan bina bicara, serta layanan bina persepsi, bunyi, dan irama. Yang A, layanan bina bicara untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti oleh lawan bicara. Latihan bina bicara dikenal juga dengan latihan artikulasi. Yang B, layanan bina persepsi bunyi dan irama. Dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, bunyi berbagai irama. Tempat atau sistem layanan pendidikan. Yang A, tempat khusus atau sistem segresi, yaitu SLB. Yang B, sekolah umum atau sistem integrasi. Yang C, sekolah inklusi atau sistem inklusi. Metode komunikasi. Guru perlu memahami metode komunikasi yang dapat dimengerti oleh tunarungu, yaitu yang A, metode oral melalui bahasa lisan. Tahapannya yang pertama, pembentukan dan latihan bicara atau speech building
and speech training. Yang kedua, memahami ujaran atau speech reading. Yang ketiga, latihan pendengaran atau hearing training. Metode manual atau isyarat menggunakan bahasa isyarat dan ejaan jari atau finger spelling. Seperti gambar di bawah ini, yaitu bahasa isyarat makan, minum, lagi, please, terima kasih, dan juga maaf. Komunikasi total seperti sistem isyarat ejaan jari, bicara, membaca ujaran, pengerasan suara dengan menggunakan alat bantu dengar, gestur, menggambar, menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tunarungu secara perorangan. Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu yang pertama dalam berbicara jangan membelakangi anak. Yang kedua, anak hendaknya duduk dan berada di tengah paling depan kelas sehingga memiliki peluang untuk membaca bibir guru selama guru menjelaskan materi. Yang ketiga, berbicara dengan volume suara biasa atau tidak terlalu cepat, tetapi gerakan bibirnya harus jelas. Sehingga hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan, akan tetapi lebih banyak menggunakan metode yang bersifat visual, seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. Media pembelajaran yang pertama yaitu media visual sebagai media yang utama, meliputi gambar, grafik, bagan, diagram, objek nyata, dan sesuatu benda, misalnya mata uang, tumbuhan, objek tiruan dari objek benda, dan juga slides. Yang kedua yaitu media audio, seperti program kaset untuk latihan pendengaran, misalnya membedakan suara binatang. Yang ketiga yaitu media audio visual, seperti televisi, bagi yang masih memiliki sisa pendengaran dan menggunakan alat bantu dengar, hearing aid. Setelah kita mengetahui apa itu tunarungu, hambatan yang dialami oleh tunarungu dan juga layanan pendidikan, mari kita stop membuli dan juga memperlakukan anak berkebutuhan khusus, salah satunya tunarungu, dengan sebaik mungkin. Cukup sekian dari pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.